tema 4 di pembelajaran 5 dan 6. Itu artinya adalah pembelajaran terakhir di buku 2C. Setelah itu kita akan melaksanakan PH yang kedua, yaitu PH subtema 3 dan subtema 4. Nah, anak-anak di rumah siapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar yang pertama di pembelajaran 5 ada pelajaran bahasa Indonesia dan juga PKM. Dan di pembelajaran 6 ada pelajaran bahasa Indonesia, SBDP dan juga matematika. Nah, coba kalian buka di halaman 102. Di sana ada pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar tentang menulis cerita berdasarkan gambar. Teacher rasa tidak usah teacher bahas lagi dengan detail atau lebih jelas lagi ya, karena kita semua pasti bisa menjelaskan atau menuliskan cerita dari sebuah gambar. Misalnya teacher berikan gambar ini, kalian pasti bisa kembangkan sendiri ceritanya bagaimana. Misalnya ada Nina, Adi beserta keluarga sedang bermain di taman. Nina dan Adi bermain lari-larian, lalu teman-teman adiknya bermain mobil-mobilan. Bisa kalian buat sendiri ya, dengan bahasa kalian sendiri pula. Jadi teacher tidak akan jelaskan dengan lebih jelas lagi. Oke? Lalu selanjutnya kita masuk di pelajaran PKM. Kita akan menceritakan sikap terhadap anggota keluarga yang berbeda usia. Kemarin kita sudah banyak belajar ya, ada yang berbeda jenis kelamin, ada yang berbeda hobi, berbeda makanan kesukaan mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap terhadap anggota keluarga yang berbeda usia. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, bahwa terhadap orang yang lebih tua kita harus bersikap sopan. Sopannya bagaimana? Menegur terlebih dahulu dan mencium tangannya. Nah, itu juga sikap yang harus kita lakukan kepada anggota keluarga yang berbeda usia. Misalnya kepada ayah, kepada ibu, paman, kakek mungkin, nenek, tante, dan masih banyak yang lain. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap anggota keluarga yang lebih muda dari kita? Contohnya siapa yang lebih muda dari kita? Contohnya adik. Mungkin kalau nggak punya adik, adik sepupu yang masih bayi, atau yang masih kelas 1 atau masih TK. Bagaimana sikapnya? Kita harus saling menyayangi, karena kita sama-sama masih sekeluarga, masih anggota keluarga ya. Harus saling menyayangi, tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi. Nah, tidak harus cium tangan. Yang harus cium tangan siapa? Ya dia, karena kita lebih tua dari dia ya. Nah, kalian bisa lihat seperti di halaman 104. Di sana ada Lita, umurnya 3 tahun, ada Wita, umurnya 7 tahun, lalu ada Bagas, umurnya 14 tahun, dan Bibi Nilam 35 tahun serta kakek 59 tahun. Nah, di sini ada kategorinya. Ada 1 sampai 12 tahun itu termasuk anak-anak, 12 sampai 17 tahun termasuk remaja, dan lebih dari 18 tahun disebut dengan dewasa. Di atas dari 18 tahun itu disebut dewasa ya. Nah, kalian kelas 2 umurnya berapa? Nah, teacher rasa kalian semua kelas 2 ini masih tergolong di kategori anak-anak ya. Jadi teacher akan jelaskan, teacher sudah jelaskan tadi bahwa kita harus menyayangi saudara atau anggota keluarga yang lebih muda dan bersikap hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua ya. Itulah sikap kita terhadap anggota keluarga yang berbeda usia. Oke, tugas yang pertama kalian kerjakan ayo berlatih halaman 106 soal nomor 1 sampai 2. Kalian kerjakan di buku cetak saja, tuliskan cerita nomor 1 di sebelahnya, lalu nomor 2 kalian pasangkan dengan cara menarik garis. Lanjut di pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi bacaan tentang kegiatan sosial secara lisan. Itu pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ini sikap sosial kemarin termasuk dengan kita menolong, membantu orang yang kesusahan, orang yang ingin menyeberang. Itu salah satu contoh sikap sosial. Atau mungkin menolong orang korban bencana alam. Mungkin dia kekurangan makanan, tidak ada pakaian, kita bisa memberikannya. Jika kita punya lebih ya, itu termasuk kegiatan sosial yang ada di kehidupan kita. Nah, kira-kira kalau nanti teacher kasih gambar tentang kegiatan sosial, kalian harus bisa buat sendiri ceritanya. Bahkan ketika teacher tunjukkan gambarnya,
Kalian harus bisa ceritakan secara langsung tanpa harus ditulis. Oke, lanjut ke pelajaran matematika dan menghitung uang kembalian. Misalnya, bagaimana sih teacher sebagai cara menghitung uang kembalian? Misalnya, anak-anak beli pensil. Pensil itu harganya Rp1.000 ya. Lalu, uang kalian itu, uang kalian itu Rp2.000. Nah, jadi cara mengurangkan atau cara menghitung uang kembalian itu uangnya dikurang dengan harga pensil. Jadi 2.000 dikurang Rp1.000 harga pensil tadi ya. Oke, kita kurangkan. Nolnya turun semua, titiknya juga turun. 2 dikurang 1, 1. Jadi uang kembaliannya adalah Rp1.000. Begitu caranya ya. Nah, kalian pasti bisa menghitungnya sendiri. Nah, di sana ada contoh Nina, dia membeli krayon dan pensil, harganya Rp4.000, uangnya ada Rp5.000. Berarti Rp5.000 dikurang Rp4.000. Sisa Rp1.000. Oke, yang terakhir ada SPDP, membuat kreasi 3 dimensi dari bahan alam. Nah, bahan alam itu kemarin sudah sering kali teacher jelaskan. Ada yang termasuk dengan bahan alam itu kacang-kacangan, biji-bijian, ranting pohon, bunga kering, cangkang kerang, kulit telur. Nah, coba kalau kalian mau, kalian bisa buat sendiri. Seperti contoh di halaman 109, membuat karyanya ya. Membuat tempat pensil dari kaleng bekas makanan. Ada langkah-langkahnya, kalian buat sendiri mungkin akan menjadi hasil yang lebih baik, mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi bisa digunakan untuk meletakkan pensil-pensil kalian di rumah supaya lebih rapi. Nah, tugas yang keduanya adalah mengerjakan latihan. Ayo berlatih halaman 110. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Oke, karena ini semuanya tidak cukup di sini, jadi teacher minta untuk nomor 1, 2, dan 3 semuanya dikerjakan di buku tulis. Ya, semua dikerjakan di buku tulis. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari teacher. Jika sudah selesai, kumpulkan tepat pada waktunya. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi PH ya. Belajar di rumah dan kurangi bermainnya. Oke, dan selamat belajar.